Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. hari ini kita mendapatkan ilmu baru tentang pahala berkorban. Dalam sesi ini adalah sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu ada yang bertanya. Tadi ya, Mbak Berti mau bertanya. Ya sudah Bu Tamin dulu. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Penyai. Yang saya tanyakan, seandainya korban dengan pitungan itu gimana, Penyai? Tapi pitungannya itu enggak sama keluarga, sama di masjid gitu. Terus apakah itu nanti katanya kok kalau menyembelih itu harus melihat atau gimana? Terus kalau melihat itu apa ya, kita membaca istighfar apa enggak? Yang saya tanyakan hanya itu, Penyai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Patungan, ban patungan. Misalnya arisan ngeten nggih, arisan dapat 20 juta. 20 juta dapat satu sapi. Sapi itu untuk 7 orang, nggih. Tapi untuk 7 orang boleh, nggih. Terus melihat itu enggak harus. Nggih, jadi wis aku TTP aku lunga nak acara napa-napa harus melihat. Tapi kan sudah menyampaikan menyerahkan apa kewajibannya atau dananya untuk korban itu yang patungan tadi boleh. Ya asal gini kalau kambing ya 1 orang, nggak boleh kambing untuk 2 orang. Meskipun Nabi dulu pernah untuk umatku itu bukan syariat untuk umatnya di umatnya bukan. Jadi korban itu 1 kambing 1 orang. Kalau 1 sapi untuk 7 orang. Yang pada waktu itu Nabi itu bukan korban untuk umat yang lain, tapi pahalanya untuk saya saja Nabi, kata Siti Aisyah, tidak untukmu dan untuk semua orang Islam, maksudnya mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan Siti Aisyah karena diperoleh oleh semua orang Islam itu. Kalau sapi untuk 7 orang, sekarang sapi 8 orang, syariatnya kan nggak boleh, pikirnya nggak boleh. Jadi sudah gitu terus nggak ikut lihat penyembelihan enggak apa-apa, lihat boleh. Apalagi kalau nyembelih kan orang laki-laki, masa yang korban perempuan ikut-ikut ke situ nimbrung. Terus kalau seperti itu malah tidak usah lihat aja, pokoknya sudah diserahkan karena Allah sudah pirsa, sudah dicatat pahalanya. Kemudian kalau kita menyaksikan, biasanya dibaca itu takbir. Tadi istighfar itu kan dibaca istighfar oleh semua makhluk. Jadi orang yang korban dimintakan ampun oleh semua makhluk. Sampai bumi lapis yang ke-7 paling bawah itu juga memintakan ampun. Apalagi semua makhluk yang ada di bumi ini. Memintakan ampun pada orang yang berkorban tadi. Ada yang korban, biasanya yang dibaca adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena bacaan takbir itu adalah bacaan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail waktu terjadi penyembelihan itu. Ketika itu Nabi Ismail mau disembelih, matur kepada ibunya, ibu jangan ikut ke tempat sembelihan, nanti ibu nggak tega, ibunya nggak ikut. Bilang bapaknya, ayah Ibrahim kalau menyembelih goloknya supaya diasah yang tajam, supaya nanti kalau tumpul kan ayah nggak tega. Terus ayah nanti kalau nyembelih tutup kain sehingga nggak langsung dipandang, itu ditutup kain supaya kalau langsung lihat kan nggak tega, jadi ditutup kain itu pas lehernya, pas disembelih ya lehernya. Nah begitu sudah siap mau disembelih, Nabi Ibrahim mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Nabi Ismail menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Gitu. Nabi Ibrahim jawab, Allahu Akbar walillahil hamdu. Walhamd. Gitu. Jadi bacaan takbir itu adalah bacaan Nabi Ibrahim, dijawab Nabi Ismail, dijawab lagi Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Nabi Ismail itu. Ketika mau berkorban. Jadi sekarang kalau kita berkorban disunahkan baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd gitu. Hamdu ya, hamd jangan ham ya. Ham itu paman ya. Walil hamd bagi Allah segala puji. Walil hamd atau hamdu gitu. Nganten Ibu Tamin bacanya baca takbir. Matur nuwun. Matur nuwun Penyai. Nggih, sami-sami. Nggih ngaten nggih. Bu Fuad monggo yang bertanya.
mic-nya Bu Muafid. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. alhamdulillah, mungkin Bu Afif dan ibu yang lain selalu pinaringan sehat ya. Amin. Bu, bau yang ingin kami tanyakan, apabila berkurban atas nama almarhum tapi bukan perseorangan, misalnya atas nama almarhum Bapak Ibu Islam gitu. Itu boleh apa enggak ya Bu? Atau atas nama Bapak aja atau Ibu aja seperti itu. Kemudian ada yang menanyakan soalnya. Kemudian yang kedua, untuk berkurban itu tadi kan sapi untuk 7 orang ya. Nah itu sebaiknya misalnya dalam satu keluarga itu bisa berkurban satu gitu ya untuk patungan satu. Itu atas namanya gantian di dalam keluarga itu per satu-satu atau biasanya kita atas nama keluarga A, keluarga B gitu. Haten Mbak Afif. Kemudian yang ketiga ada satu lagi. Yang ketiga misalnya ada saudara atau anak yang kepingin berkurban tapi memang belum mampu karena untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita ingin membantu berupa uang misalnya biar dia bisa berkurban. Itu bagaimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korban atas nama almarhum itu boleh. Salah satu yang boleh kita melakukan amal di dunia untuk orang yang mati adalah korban. Yang lain apa? Dalam kitab Fiqh Sunnah, fikih yang semua dasarnya adalah dari hadis. Nomor 1 doa, nomor 2 bacaan Quran, nomor 3 sholat, ngonton di sholatnya orang yang mati. Nomor 4 puasa, qadha puasa orang yang mati. Nomor 5 zakat, ya zakatnya orang yang sudah meninggal hartanya belum zakati akan sampai. Kemudian haji, badal haji itu sampai. Kemudian doa tadi, doa sudah baca Quran. Jadi doa baca Quran itu minta disampaikan kepada almarhum. Untuk kalau dikorbani ya bukan dikorbankan ya, dikorbani boleh, tapi 1 kambing 1 orang. 1 kambing 1 orang. Andai kan itu 1 sapi itu keluarga. Untuk yang hidup 4, yang mati 3 boleh. Pokoknya jumlahnya 7. Kalau 1 kambing ya 1 saja. Misalnya ibu almarhum ibu dulu. Nanti tahun depan 1 lagi almarhum bapak. Kalau pengen ibu bapak sekarang ya 2 kambing. Jadi masing-masing 1. Kalau yang sapi tadi boleh namanya dimasukkan dalam salah satu atau salah 2 dari 7 itu. Kemudian sapi untuk keluarga itu supaya namanya ditentukan. Misalnya 1 keluarga itu ada 3 bersaudara, 3 bersaudara. Lalu kurban sapi 1 untuk 7 orang. Ini untuk siapa dulu? Misalnya saudara pertama untuk suami istri dan anaknya. Misalnya jadi 3. Namanya siapa anaknya? Disebut 1. Disebut siapa? Nanti keluarga yang kedua gitu lagi sampai 7 itu namanya harus ditentukan. Nanti tahun depan sapi lagi untuk 7 orang lagi. Untuk namanya yang belum tahun kemarin, lalu sekarang korbannya gitu nggih. Jadi bergantian. Nanti kalau sudah lalu terus masih korban lagi untuk 7 orang lagi, ganti lagi. Ganti maksudnya kembali kepada yang pertama. Misalnya ada 14 orang ya, 3 keluarga ini. Pada tahun ini korban 1 sapi untuk 7 orang. 7 orang siapa namanya? Tahun depan sapi 7 lagi untuk 7 orang yang belum tahun kemarin, yang belum tahun ini. Nanti tahun depannya lagi kembali pada yang tahun sebelumnya gitu. Jadi bergantian namanya disebut. Jadi korban itu ada empunya, ya ada empunya. Karena kan kendaraan nanti di akhirat ini kendaraanku gitu ada tertentu gitu. Jadi namanya disebut siapa yang belum dikorbani itu ini anak yang kecil dikorbani. Siapa yang belum itu almarhum bapak dulu belum korban untuk bapak itu boleh. Kemudian orang yang nggak mampu korban lalu dibantu boleh. Yang dapat pahala siapa? Dua-duanya. Yang bantu dapat pahala, yang dibantu pengen berkorban juga dapat pahala. Masing-masing berapa? 50%? Enggak, masing-masing 100%. Itulah sayangnya Allah kepada orang-orang yang mau membantu orang lain untuk beribadah, untuk beramal, sehingga dapat 100% dua-duanya. Boleh ya, dibantu, membantu orang yang pengen korban tapi enggak punya. Ya, gitu Bu Fuad. Ya.
Sampun Bu Fuad? Bu, sampun matur nuwun sangat. Nggih. Barakallah, nggih. Amin. Monggo ada lain yang mau bertanya? Bu Mulyani, ya Bu Mulyani monggo diaktifkan dulu Bu. Mic-nya diaktifkan dulu Bu. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, Bu Nyai, apa balasan bagi orang yang mampu berkorban tapi dia enggan berkorban? Yang pertama. Yang kedua, Bu Nyai, apabila orang ingin berkorban namun uangnya tidak cukup untuk berkorban, lantas dia pinjam dulu untuk mencukupi, dan nanti setelah itu uangnya diganti lagi, itu bagaimana itu hukumnya, Bu Nyai? Terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mampu korban tapi tidak mau korban. Korban itu kan paling enggak kan seumur hidup sekali, paling enggak seumur hidup sekali. Kalau tahun kemarin sudah, sekarang nggak mau korban nggak apa-apa. Seumur hidup sekali. Kalau bisa setiap tahun, guru saya itu mengatakan gini, kalau saman pengen soge, saman korban tiap tahun kalau soge. Itu apa namanya, motivasi dengan materi, karena manusia kan masih matre. Kalau bisa tiap tahun. Yang jelas itu ada sebuah cerita pada zaman Rasulullah dulu. Ada orang yang nggak mampu, tapi kepingin korban. Jadi tiap dapat uang itu ditabung. Akhirnya tiap tahun bisa korban. Kemudian ia meninggal. Lalu ada seorang wali yang mimpi ketemu dia. Ditanya, apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Gitu. Ternyata ia mendapatkan pahala, mendapat surga, dan ketika berangkat masuk surga itu menaiki kuda. Dia naik kuda yang besar gitu nggih. Kemudian di bawahnya tuh banyak kuda-kuda kecil. Terus ditanya, itu kuda-kuda kecil itu apa? Itu korbanku yang tiap tahun. Yang besar itu, ini korbanku yang pertama. Jadi korban pertama itu karena nggak punya uang nabung gitu. Korban pertama itu menjadi kuda besar yang ditunggangi itu. Yang kuda-kuda kecil lainnya adalah korban-korbannya setiap tahun. Ternyata Masya Allah, nanti di surganya derajat yang tinggi dari korbannya itu. Jadi kalau dia tidak mau berkorban seumur hidup, maka Allah akan memberikan sanksi nanti. Kan di Nabi bersabda, kalau kau mampu tapi nggak mau berkorban, mau milih mati Yahudi apa Nasrani, berarti kan nggak diakui sebagai umatnya Nabi. Ya pasti ada sanksinya nanti. Nabi juga bersabda, sebaik-baik umatku adalah yang berkorban, dan sejelek-jelek umatku adalah yang tidak mau berkorban. Itu Masya Allah. Kemudian yang kedua, uang tidak cukup lalu pinjam. Boleh dengan syarat dia mampu untuk bayar utangnya. Karena waktu itu waktu aja ya, karena waktu aja. Nanti kalau sudah bulan depan dapat uang lagi cukup, tapi sekarang karena sudah waktu korban tapi belum cukup, pinjam itu boleh. Tadi dengan syarat ada yang untuk bayar hutangnya. Karena masalah waktu saja, masalah waktu, jadi boleh. Kalau bisa korban tiap tahun, kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Kalau tidak sama sekali, maka nanti akan mendapatkan azab dari Allah karena dia mengingkari nikmat harta dan mau korban. Ya gitu, Bu Mulyani. Terima kasih banyak Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Saya kalau tidak ada saya bertanya Bu. Oh, Bu Nuri, ya sudah. Monggo Bu Nuri. Ya, diaktifkan dulu Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi pertanyaan Bu Nyai, kalau misalnya tadi seperti yang di sekolah Bu Nyai, kan urunan. Kemudian jadi beli kambing misalnya. Pada saat menyembelih itu niatnya pripun Bu Nyai?
apakah diatasnamakan atau hanya sekedar belajar untuk berkorban. Demikian juga mungkin urunan sapi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sekolah urunan, urunan satu kelas sampai satu kambing misalnya, lalu jadi 10 kelas 10 kambing misalnya, itu belajar kurban, dapat pahalanya pahala sedekah. Karena tidak bisa diatasnamakan banyak orang. Itu belajar sedekah dengan urunan berkorban. Niatnya ya niat menyembelih kambing sedekahnya anak-anak. Ya, jadi bukan niat untuk seseorang. Nanti kalau untuk seseorang yang lihat nyindir, aku kok enggak bayar gitu. Jadi latihan sedekah. Niatnya adalah niat nyembelih binatang sedekahnya anak-anak. Ngoten bener. Jadi boleh mengadakan urunan untuk untuk korban itu boleh mengajak mereka untuk gemar sedekah. Untuk gemar berkorban. Nantinya dia akan berkorban kambing sendiri karena sudah terbiasa sedekah. Nonton Bu Nuri. Tadi satu lagi apa pertanyaannya Bu Nuri? Sama dengan yang sapi, berarti pada saat menyembelih gitu kan. Kalau yang jelas masing-masing itu kan pada saat menyembelih kan disebutkan namanya. Ini kambing nomor sekian dari siapa atau sapi nomor sekian siapa. Berarti pada saat menyembelih yang tadi urunan itu kan juga ini sapi sekian sedekah dari gitu ya Bu ya. Gitu kan. Ya, iya Bu Nuri itu. Nggih. Sampun Bu Nuri? Sampun. Nggih. Monggo ada lagi yang mau bertanya? Kalau ada saya dulu mau bertanya Bu Nyai. Yang pertama, ukuran mampu itu seperti apa ya Bu Nyai untuk supaya bisa berkorban? Misalkan dikatakan mampu harus itu nanti harus bisa berkorban, misalnya gitu ya. Jadi ukurannya itu seperti apa? Apakah kalau dia ada lebih dalam 1 bulan, kemudian dia masih ada lebih itu sehingga bisa berkorban atau seperti apa? Satu. Kemudian yang kedua, pada saat penyembelihan itu karena kan tadi disebutkan namanya satu persatu nih. Berarti kalau pada saat menyembelih pun itu juga harus dibacakan dengan yang berkorban itu atas namanya ya Bu. Matur nuwun. Bagus. Ukuran mampu dalam berkorban adalah mampu beli kambing dan masih ada yang dimakan besok dan besok lusa. Itu ukuran mampunya. Jadi yang besok ada yang dimakan, besok lusa ada yang dimakan, untuk hari ke depan ada dimakan, dan dia punya uang untuk beli kambing, itu sudah ukuran mampu. Dia ada dimakan 10 hari, tapi nggak punya uang untuk beli kambing, ya nggak mampu nambahnya. Jadi mampunya dengan apa? Punya uang untuk beli kambing, dan masih ada persediaan untuk makan 3 hari ke depan. Kemudian dalam berkorban namanya ini itu waktu niat menyerahkan dan sudah ada catatannya, nanti tahun depan kamu sudah loh ya ganti yang lain gitu kan untuk nama itu. Tapi untuk penyembelihannya tidak harus disebutkan karena Allah sudah tahu ini apa yang kambingnya siapa itu. Disebutkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Misalnya 7 kambing langsung sembelih, 7 orang untuk 1 sapi langsung sembelih, nggak apa-apa. Karena yang menyebutkan nama adalah orang yang niat untuk korban siapa-siapanya itu jadi sudah ada. Ini niatnya korbannya ini. Jangan sampai korbannya gelambiar. Pokok iki keluarga iki siji lho, untuk siapanya itu harus ada 1 orang. Karena nanti untuk kendaraan di surganya itu yang dapat siapa, yang belum dikorbani siapa gitu harus ada tertentu nggih. Kemudian itu nggih waktu penyembelihan nggak harus disebut nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Jadi bukan keharusan. Itu Bu Hesti. Jadi yang penting itu akadnya ya Bu Nyai. Jadi akadnya itu bantu siapa gitu, yang niat kurban itu. Ini anak saya 3, untuk tahun ini anak nomor 1 dulu. Tahun depannya anak nomor 2, tahun depannya lagi anak nomor 3. Nanti masih ada tahun depannya lagi, kembali bapaknya lagi, lalu ibunya dan seterusnya gitu. Jadi ada akadnya dikurbani siapa. Akad kepada Allah ya, niat kepada Allah.
lalu begini Bu Nyai, kan misalkan yang sapi itu patungannya 7 orang ya Bu Nyai, itu kan apa namanya, bukan satu saudara, maksudnya bukan satu keluarga lah, yang jadi dari banyak dari masjid kan biasanya ada beberapa orang jadi digabung kemudian jadi 7. Nah ini pertanyaan saya. Boleh. Boleh, nggak harus saudara. Organisasi gitu ya, teman seangkatan, grup WA gitu, ayo urunan beli sapi gitu kan. Rumahnya Bandung, Jakarta, Grobogan, Solo, Surabaya, 7 orang boleh. Mau kurban di mana aja boleh. 7 itu pun maksimal. Kalau kurang dari 7 enggak apa-apa. Satu sapi hanya 4 orang enggak apa-apa. Wis papat ae ya enggak urutan sampai dhewe petang apa 5 juta 4 orang jadi 20 beli satu sapi ngomong papatin itu boleh. Okay. Jadi kalau kurang boleh, tapi kalau lebih dari 7 enggak boleh ya punya. Boleh, ukurannya itu 7. Nah, itu pertanyaan saya begini Bu Nyai. Kan nanti di surga itu kalau tidak bersama dengan keluarga misalnya, berarti nanti naiknya yang ini bayangan saya aja ya Bu Nyai. Kendaraannya itu berarti dengan orang-orang ini ya Bu Nyai ya, kita naiknya itu. Ya sendiri-sendiri nggak apa-apa, yang kumpul-kumpul keluarga. Oh gitu Ji. Kendaraannya diserahkan masing-masing, nggak harus kumpul. Meskipun di WA nya grup. WA grup kok kumpul sih, kumpul dengan keturunannya. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqnahum bihim. Orang-orang beriman dan anak cucunya diajak beriman semua, maka nanti dipertemukan di surga dengan mereka. Lah itu dengan keluarga dengan cucunya. Adapun yang lainnya kemarin yang rombongan rombongan kurban kendaraannya di mana? Ya dengan saudaranya di sana, dengan keluarganya masing-masing. Oke. Matur nuwun Bu Nyai. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu-ibu? Ini ada yang belum dibuka videonya. Monggo kalau ada yang bertanya, masih ada waktu. Bu Samsu. Bu Samsu biasanya mau bertanya. Saya mau bertanya Bu Samsu. Diaktifkan dulu Bu Samsu videonya. Nah, monggo kalau mau bertanya Bu Samsu. Diaktifkan dulu. Ya, sekedar nggih Bu Nuri. Diaktifkan dulu ya, sampun. Monggo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tadi sudah terjawab sebetulnya untuk kurban untuk yang meninggal. Bapak, Ibu, adik, terus ditambahi 2 yang meninggal semua dikorbani. Sebetulnya sudah terjawab. Jadi kok diberi jawaban lagi. Matur suwun sudah terjawab Bu Hesti. Sampun. Pertanyaan sama. Boleh, 7 orang untuk yang sudah mati semua boleh. Adik, Bapak, Ibu, saudara, ponakan 7 orang sudah mati semua, belikan sapi 1 untuk kurban 7 orang boleh. Monggo Bu Nuri. Monggo Bu Nuri diaktifkan. Tambahan pertanyaan Bu Nyai. Untuk pembagian, menika bolehkah terkesan misalnya ini kita itu berbagi kebahagiaan di saat Idul Kurban ini, begitu selain yang tidak mampu dalam tanda petik untuk berhak menerima, apakah misalnya ada tetangga kanan kiri yang menurut kita bisa kita beri, kemudian juga non-muslim, pripun Bu Nyai? Untuk pembagian kurban tidak sama dengan pembagian zakat. Kalau kurban sudah ditentukan 8 mustahik itu, fakir, miskin, amil, gorim itu. Kalau untuk kurban tidak harus seperti mustahikus zakah. Jadi orang yang tidak fakir miskin pun boleh mendapatkan. Andai kan diberikan pada non-muslim, boleh tapi sebagian. Itu termasuk dalam mu'allaf, orang yang hatinya dilunak-lunakkan untuk simpati kepada Islam. Dalilnya adalah mu'allaf. Mu'allaf itu kan bisa juga belum masuk Islam, bisa juga sudah masuk Islam. Jadi pembagiannya boleh kepada
kalau dulu waktu saya kecil itu cacah wowong, gitu. Jadi setiap rumah itu dikasih satu bagian itu boleh, meskipun dia bukan fakir miskin, untuk berbagi bersama dalam pembagian binatang hewan daging kurban itu. Itu ya, Bu Nuri. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Bu Nuri, sampun? Ampun, sudah. Monggo, ada lagi? Oh ya, Bu Tamin, monggo. Ya, saya mau tanya Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya akekah itu Bu Nyai, gimana seandainya akekah waktunya akekah kedua, tapi seandainya dicicil gitu gimana Bu Nyai? Akekah boleh atau enggak? Hanya itu yang saya tanyakan. Bu Nyai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akikoh itu kalau perempuan 1, kalau laki 2. Ini 2 tapi baru punya 1, disembelih dulu enggak apa-apa. Nanti kalau ada rezeki beli 1 lagi. Jadi tidak harus brek 2. Okay. Dan akikoh boleh diserahkan waktu kurban, tetapi bilang kepada takmirnya, Pak Takmir ini akikoh Pak Takmir, berarti harus dimasak. Dibaginya sudah masak. Akikoh kan harus dimasak. Ya. Kalau kurban dibagi daging, kalau akikoh dibagi masak. Jadi akikoh dipaskan kurban karena sekalian beli kambing bersama yang lain, tapi untuk akikoh boleh. Bilang kepada Pak Takmirnya. Nanti Pak Takmir sudah paham. Iki didewekno kok dimasak soalnya kok akikoh gitu. Dibaginya sudah masak. Dimakan sama panitianya boleh apa enggak? Boleh. Tapi sebagian dibagikan juga kepada fakir miskin yang dekat situ. Sebagai tanda bahwa itu adalah akikoh, dibagi pada selain panitia boleh. Pokoknya dibagi masak. Punya itu sama dikasih beras sama bumbu-bumbunya gitu atau enggak dikasih? Gimana? Ya. Iya sudah. Apa juga mengasihkan beras atau sama bumbu-bumbunya itu juga dikasih kan sama yang masak itu? Oh boleh. Boleh itu berarti nggak harus. Jadi akikah itu kambing saja. Adapun nanti berasnya, bumbunya itu sunnah saja, dilengkapi sak nasinya, sak bumbunya itu boleh. Tapi tanpa nasi, tanpa bumbu juga enggak apa-apa, karena syariatnya hanya kambing saja. Kambing, bukan sapi. Enggak boleh akikah patungan sapi 1 untuk akikah 7 orang, enggak boleh. Jadi syariatnya akikah itu sapi. Kambing. Kalau perempuan 1, kalau laki 2. Ngoten nggih. Boleh yang diakikah ya boleh makan. Boleh kan dia mengatakan enggak boleh. Boleh saja. Dikiaskan dengan kurban. Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, yang kurban kayak ono sampil siji. Berarti yang kurban kan boleh ikut makan. Dikiaskan dengan itu akikoh juga boleh makan. Tanpa sekedarnya. Okay. Tonton. Itu ya. Tonton Bu Laila mau bertanya. Monggo. Diaktifkan dulu Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah banyak yang tanya dan pertanyaan saya juga sudah termasuk yang tadi ditanyakan. Cuma hanya sedikit saja. Bu Nyai, setiap kali kita berkorban ataupun itu tadi kita mengorbankan almarhum, ya. Ya, jangan mengorbankan. Maksudnya pasti dapat bagian. Pasti dapat bagian. Boleh itu. Di masjid itu kita kan titip di masjid gitu. Terus nanti siang-siang itu mesti diberi bagian. Gitu. Walaupun itu kita niatnya korban untuk almarhum. Tapi tetap diberi gitu. Ya memang begitu. Ya, itu pertanyaannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korban untuk almarhum itu boleh. Dan dibagai, boleh makan. Boleh. Ya dapat pahala siapa? Almarhum dapat 100%. Istrinya yang punya uang untuk korban untuk almarhumnya, almarhum suaminya, itu juga dapat 100%.
lalu dapat bagian ya dimakan boleh, mewakili almarhum itu ya. Jadi dia dapat pahala dua-duanya 100%. Dapat bagian sambil satu biasanya atau dapat bagian apa itu dimasak dimakan boleh. Memang harus diberi ya, memang harus diberi ya Bu. Maksudnya itu kok mesti karena diberi? Nabi pesennya gitu. Sing korban kayak ono sambil siji gitu. Bener kan sing korban ben ngrasakno gitu loh nggih. Korban olah apa-apa gak ngrasakno gitu mungkin supaya jangan terjadi. Jadi Daging suruh ngirim. sapi, daging sapi ya. Ya. Ya, matur nuwun. Itu ya, Ibu-ibu. Monggo ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi pertanyaan, barangkali ada yang mau bertanya? Sampun? Tidak ada yang bertanya? Iya, kalau tidak ada, Bu Nurul mana Bu Rafifah ini tumben? Oh ini Bu Nurul. Bu Nurul mau bertanya, monggo. Ya, diaktifkan. Monggo Bu Nurul. Bu Riful ini kok lama tak tahu. Matur nuwun Bu Nyai. Ngapunten, boten pakai seragam kerudungnya. Napa-napa, ayo. Nggih, Bu Nyai. Bu Nyai, ini yang saya tanyakan, sebatas maksimal berapa sih untuk yang berkorban itu kita kasihnya, Bu Nyai? Terus kalau ini saya sebagai panitia itu terkadang kalau ditanyain ini korban atas nama siapa? Ada seseorang tuh yang punya keyakinan dia berkorban itu satu orang ikut urunan tapi atas nama dia dan keluarganya gitu Bu Nyai. Katanya loh Rasulullah biyen iku ngono, korbane dia dan keluarganya dan seluruh umat muslim lah. Kita kan ya kadang-kadang menghadapi orang seperti ini ya bagaimana? Terus seperti yang jenengan sampaikan tadi untuk pembagian daging idul korban kan tidak seperti pembagian zakat yang maksud 8 asnaf itu. Kalau semua misalnya kita pukul rata semua orang kita beri satu kampung niku tidak memandang dia miskin atau kaya, apakah itu juga diperbolehkan Nyai? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkorban diberi maksimal kalau Nabi mengatakan senilai sambil satu. Sambil itu kita akan tahu ya. Sambil itu kan kaki terus ke atas ya dengan pahanya itu. Senilai itu kira-kira segitu. Itu seberapa? Seperempat ya nggak ada. Nggih pokoknya sekitar sambil satu kira-kira 1,5 kilo ya 1,5 kilo lah ya. Kira-kira kita nyoba aja sambil satu ditimbang berapa 1,5 kilo berarti kira-kira memberi kepada yang korban 1,5 kilo. Kemudian ada yang berpaham korban, pokoknya aku tak keluargaku, Nabi dulu itu yang dimaksud Nabi adalah pahalanya yang sangat benar. Jadi Nabi korban untuk Nabi dan pahalanya untuk umatku. Kalau misalnya Nabi korban untuk umatnya, berarti kan umatnya sudah nggak ditekankan korban. Ya kan, kalau untuk umatnya berarti umatnya juga korban, dikorbanin Nabi biyen gitu kan. Tapi itu yang dimaksud Nabi adalah pahalanya, bukan korban untuk aku sekelas untuk umatku, boten. Itu supaya jangan salah paham. Rasionalnya itu kalau sudah dikorbanin Nabi berarti nggak usah korbanin Nabi kan gitu kan. Jadi syariatnya imam yang menulis fikih dalam hadisnya juga disebutkan bahwa satu kambing untuk satu orang itu juga hadis Rasulullah. Lalu dimasukkan dalam syariat dalam fikihnya. Satu orang satu, kalau 7 sapi, satu sapi untuk 7 orang. Itu sudah syariatnya seperti itu. Kalau mau sepakat kalau ya sudah nggak apa-apa dikasih satu sambil saja itu. Ya meskipun untuk atas sama sekeluarga ya nggak berarti masing-masing dapat 1 kilo jadi 5 orang dapat 5 kilo bukan. Tapi ya senilai satu sambil tadi. Kemudian pembagiannya rata-rata boleh. Jadi tadi saya katakan cacah wowong. Jadi dibungkusi 1 kilo. Semua se-RT dapat satu-satu semua. Kaya atau miskin dapat semua boleh. Boleh karena memang tidak harus fakir miskin. Boleh semua. Ngonten nggih, Bu. Punya tambahan. Terus ini untuk kadang kan ada yang memberikan, kalau kambing sih ada
anunya masing-masing jamaah itu bisa menyembelih sendiri. Tapi kalau sapi kan kita mendatangkan dari jagal tuh Bunyai, kan ada ongkosnya. Misalnya ongkosnya kita mintakan ke yang bawa sapi itu diperbolehkan buat Bunyai. Sekarang soalnya pasarannya satu sapi itu untuk menyembelih dan motong-motongan itu 800.000 Bunyai. Itu kalau belum naik. Boleh tidak itu Bunyai kalau dimintakan seperti itu? Yang uangnya boleh dimintakan kepada yang korban kalau dia punya, kalau bersedia. Kalau nggak bersedia boleh dijualkan lulangnya, ya lulangnya. Kurang diambilkan dari donatir boleh. Itu cuma untuk keperluan agama Allah. Jadi dibolehkan. Gitu. Yang penting ada solusi lah. Nggak sampai terus orang dibeleh, nggak ono sing ngongkosi, nggak sampai gitu. Jadi gampang saja, solusi mana yang bisa dilakukan. Apakah tadi itu yang lulangnya ialah itu terus ditambah uang berapa? Wis aku donatire wis, wis dikono kotak infak boleh. Kenapa boleh? Infak bukan itu untuk keperluan agama Allah. Orang infak juga sudah dapat pahala, bukan untuk keperluan untuk keperluan umum. Gitu nggih, Bu Nurul. Bu, ini tadi Bu Nuri ada yang mau ditanyakan, hewannya itu jenis kelaminnya harus apa ya Bu Nyai? Apakah harus laki-laki? Boleh jantan, boleh betina. Hanya umurnya sayuginya sudah 2 tahun. Jadi bukan cempe. Korban cempe nggak boleh. Jadi minimal usianya sudah 2 tahun. Oh, betina juga boleh ya? Pak, ya. Betina boleh ya Bu Nyai? Betina, jantan boleh, nggak ada masalah. Kalau Jantan, betina biasanya yang hamil itu yang nggak boleh ya Bu Nyai? Boleh juga. Boleh juga yang hamil? Boleh, nggak dihitung ya di dalamnya itu. Nggak apa-apa. Ini sebetulnya masih ada pertanyaan 2, cuman mohon maaf ini waktunya tinggal 1 menit. Mungkin nanti kita tutup, nanti di luar ini mau bertanya mungkin masih bisa nih kalau ada waktu. Matur nuwun Bu Nyai atas Mauidhah Hasanah pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Nyai tetap sehat walafiat, bisa membimbing kami semua dan diberikan rezeki yang barokah, dan juga para jamaah, juga para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah. Mudah-mudahan tahun ini masih bisa berkorban dan insya Allah ada rezeki yang diberikan oleh Allah. Terima kasih atas gabung hari ini dalam pengajian online Majelis Dzikir Nur Faizah Surabaya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terima ilmu pada hari ini bisa kita amalkan untuk berkorban tahun ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, karena kekurangan milik saya, kesempurnaan dalam milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.